Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah dia menerima pertanda tentangmu dan koneksi di antara kalian. Dia menerima pertanda tentangmu dan koneksi di antara kalian. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini, dan memang tidak bisa mengcover energi semua orang. Tidak usah baper berlebihan. Kalau kamu mau energi yang terfokuskan hanya untuk kamu, ya silahkan personal reading di Instagram Sora @sora_tarot. Oke. Teman-teman, kita lihat ya teman-teman, ada energi seperti apa. Kalau yang Sora lihat ya, orang ini itu sedang berada dalam situasi mengevaluasi mungkin ya, langkah apa yang mau dia ambil, keputusan apa yang mau dia ambil. Kalau Sora lihat di sini, dia ada dua pilihan mungkin ya teman-teman, antara menyudahi atau melanjutkan dengan kamu, antara balikan sama kamu atau move on, atau mungkin ada antara kamu dengan yang lain. Mungkin dia harus memilih antara kamu atau orang tuanya atau keluarganya kalau kalian terhalang restu, atau yang mungkin antara harus memilih mengutamakan kamu atau mengutamakan pekerjaan dia, atau mengutamakan situasi keuangan dia. Tapi intinya adalah orang ini mungkin sekali dalam situasi yang ragu-ragu ya. Kalau yang Sora lihat di sini ada keraguan, ada hal yang sedang dia coba pikirkan. Makanya kalau Sora lihat ya, kalaupun dapat pertanda, itu adalah dia jadikan sebagai petunjuk ya untuk mengambil langkah berikutnya. Teman-teman, kalau Sora lihat ini memang jelas ya, ada koneksi secara batin di antara kalian. Memang kalian itu ada yang bisa bertelepati secara batin gitu ya. Ada firasat-firasat batin, apa yang bisa dia rasakan kamu juga merasakan gitu ya. Ada emosi-emosi yang bermain di sini. Mungkin sekali ada di antara kalian, kamu atau dia dengan zodiak Pisces, Cancer atau Scorpio. Jadi ini ngomongin juga tentang perasaan yang sedang tidak menentu ya. Dan nah, di sini ada juga dua pilihannya, adalah antara perasaan dengan apa yang menjadi kenyataan atau apa yang menjadi logika. Antara perasaan mungkin juga dengan situasi keuangan, atau antara perasaan dengan hal realistis lain ya. Di sini ada yang mungkin Taurus, Virgo atau Capricorn teman-teman. Jadi sangat mungkin banget nih ya, dia harus ada perdebatan batin antara perasaan atau memang kenyataan ya, atau hal yang harus realistis gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini, orang ini itu ada energi di saat ini juga sebenarnya sangat terbutuhkan sama kamu. Ada energi ketergantungan sama kamu. Di satu sisi lain, dia juga mungkin merasa bahwa dia belum cukup aman, dia belum cukup nyaman sama situasinya. Makanya mungkin sekali dia belum melakukan banyak pergerakan, karena memang keadaan dia sedang banyak sekali halangan dan rintangan ya, yang tadi Sora udah sebutin di awal. Mungkin ada masalah keuangan. Kemarin Sora dikomplain gitu ya, Kak Sora emang udah pasti tentang hubungan orang ketiga, kok masalah percintaannya orang ketiga mulu. Teman-teman, satu ya, itu memang apa adanya Sora bacakan dari kartu ya. Dan kedua ya, kamu bisa lihat kenyataannya ya. Terakhiran ini semua masalah percintaan itu ada yang namanya perselingkuhan ya. Itu memang energi yang paling banyak terjadi di sekitar kita. Kalau kamu lihat di sosial media juga sama kan, paling banyak memang terjadinya perselingkuhan. Nah, nanti perselingkuhan itu lalu nanti cabangnya kemana-mana ya. Baru nanti perselingkuhan itu nanti jadi KDRT gitu ya, atau perselingkuhan itu nanti ternyata dipicu dengan karena ketidakpuasan, karena psikologi, karena ketidaksiapan mental, kalau ada yang stres, ada yang lalalala gitu ya. Tapi itu salah satu yang menjadi akar paling kuat ya, karena manusia itu menjadi gampang tidak puas ya terakhiran ini ya, gampang tidak puas, membanding-bandingkan, dan kemudahan akses ya untuk mendapatkan seseorang yang lain. Kalau zaman dulu itu, zaman tahun-tahun mungkin sebelum bahkan tahun 70-an itu, kita mau kenal sama orang aja susah teman-teman, mau ngomong aja sama orang susah gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang gampang, bahkan kita bisa micro cheating ya. Jadi cheatingnya itu
selingkuhnya itu nggak langsung harus berhubungan seksual, nggak harus jalan bareng ya, kadang-kadang dengan chat-chatan, flirting-flirtingan, itu untuk beberapa orang itu sudah termasuk cheating atau perselingkuhan, cuma mikro, kecil gitu ya. Ini harus dipahami. Ini yang, karena apa yang diambil dari tarot adalah energi akumulatif dari banyak orang ya. Jadi kalau kamu tidak mau energi yang paling banyak itu soal percintaan yang tentang orang ketiga, silahkan kamu personal reading, karena mungkin masalah percintaan kamu bukan orang ketiga. Oke, kalaupun enggak, ya silahkan kamu dakwah dan kamu betulin orang-orang di sekitar kamu dan semua yang menonton di tarot ini, ya, atau orang-orang lah, kamu seorang nggak tahu kamu mau bikin apa, organisasi kah, dakwah kah untuk menobatkan orang-orang yang berselingkuh ini, silahkan. Ya, kalau kamu mau, tapi Sora tidak bisa mencegah energi yang masuk ke dalam kartunya Sora. Jadi kalau memang nggak cocok, silahkan jangan komplain, kamu bisa personal reading aja, ya. Karena itu memang kenyataannya kok, gitu loh. Sora ngomong berdasarkan fakta juga yang ada di lapangan seperti apa. Coba kamu tanya orang-orang di sekitar kamu, dari 10 pernikahan, berapa pernikahan yang tidak ada perselingkuhannya, meskipun cuma sekedar flirting, ngobrol-ngobrol sama lawan jenis lain tapi nggak ngaku sama pasangannya, itu kan juga bisa dikategorikan sebenarnya micro cheating gitu ya teman-teman. Sora lanjutin lagi. Dan kalau Sora lihat di sini, ada hal-hal baru yang mungkin sedang teman-teman terjadi ya sama hidupnya dia gitu ya. Dan mungkin sekali dia berharap ada hal yang bisa jadi lebih baik ke depannya di dalam hidupnya dia, karena sekarang banyak hal-hal yang mungkin dia berasa stagnan ya. Ada stagnansi di sini teman-teman ya. Berikutnya, kalau Sora lihat, ada juga keinginan dia yang terdalam. Jadi ini ngomongin soal keinginan hatinya dia itu sebenarnya seperti apa. Jadi ya, petunjuk-petunjuk yang mungkin dia dapatkan itu berhubungan dengan petunjuk-petunjuk tentang permintaan hatinya. Jadi mungkin di sini ada yang berdoa, ada yang bermanifestasi untuk apa tuh namanya, bisa ya mengambil keputusan yang jelas, atau memang orang ini pun masih mengejar-ngejar banyak mimpinya, masih mengejar-ngejar banyak harapan dia teman-teman ya. Dan saat ini ya, petunjuk yang dia dapatkan adalah salah satunya petunjuk untuk dia untuk bersatu dengan kamu. Petunjuk yang dia dapatkan adalah salah satunya kalian terkoneksi, kalian terhubung, dan jiwa kalian menginginkan suatu persatuan. Itu petunjuk yang dia dapatkan teman-teman ya. Dan kalau Sora lihat di sini, petunjuk yang sekarang dia sedang dapatkan adalah salah satunya memang sekarang lagi fokus banget sama masalah finansial ya. Jadi mungkin sekali utamanya hubungan ini tuh masalahnya ada di kuncinya ada di situasi keuangan, situasi ekonomi, atau situasi finansial. Bisa saja saat ini fokus dia itu memang benar-benar ke arah keuangan. Tapi di sini juga mungkin semesta memberikan dia banyak petunjuk bahwa ya gimana pun juga keadaannya, dia harus tetap bersyukur sama keadaan finansial dia. Dan kalau Sora lihat, pertanda batin yang dia dapatkan, petunjuk dari semesta ke dia itu adalah petunjuk yang memang boleh dikatakan sangat kuat ya, sangat mendominasi. Petunjuknya itu sangat-sangat bisa dia rasakan dengan kuat ya soal kalian ya. Dan petunjuk yang dia dapatkan itu juga adalah membawa kepada satu energi untuk membuat dia berubah ya. Artinya apapun petunjuk yang dia dapatkan dari semesta itu adalah petunjuk untuk mengarahkan dia untuk yang namanya bisa ada suatu perubahan. Kita coba lihat ya. Setelah mendapat koneksi, mendapat petunjuk kalian terhubung, kita coba lihat ya apa yang sebenarnya terjadi dalam hubungan kalian ya. Situasi hubungan kalian juga seperti apa, kenapa dia ada keraguan ya. Teman-teman, kalau Sora lihat dia memang ada hal-hal yang sedang masih dia persiapkan. Kalau Sora lihat di sini, memang kesiapan dalam banyak hal itu masih dia upayakan. Kesiapan secara mental, kesiapan secara keuangan, kesiapan perasaan gitu ya, komunikasi. Ini banyak hal yang memang menjadi pertimbangan dia ya, karena kalau Sora lihat di sini masih banyak mungkin hal-hal yang harus dia utamakan, hal-hal yang harus dia upayakan. Dan di sini kalau Sora lihat, rasa cinta dan sayang itu memang sangat besar dan sangat kuat di antara kalian sebenarnya ya. Hanya memang ya situasi dan keadaan itu membuat dia bingung, karena kalau sholat di sini banyak dari mereka itu yang punya situasi tidak cukup bagus ya, keuangan bermasalah dan mungkin harus menangani semua masalah keuangan itu sendiri gitu ya teman-teman. Dan kalau yang namanya ngomongin soal masa depan finansial itu kan juga harus dipikirkan ya. Jadi kalau Sora lihat di sini memang petunjuk
petunjuk-petunjuk yang dia dapatkan juga memang berupa petunjuk-petunjuk untuk menguatkan dia soal bagaimana harusnya dia melangkah. Ya, petunjuk apa saja sih yang dia dapatkan selain memang hatinya kalian, jiwa kalian kepingin bersatu? Petunjuk apa aja yang dia dapatkan dari semesta tentang kamu ya teman-teman. Selain situasi sedang sulit, yang pertama adalah dia mendapatkan petunjuk dan firasat batin bahwa sebenarnya memang dia harus minta maaf sama kamu ya. Dan itu adalah perasaannya sangat kuat gitu ya. Harusnya dia bisa mengerti juga situasi dan keadaan kamu gitu ya. Walaupun memang kalau Sora lihat di sini, kamu itu sangat-sangat berbesar hati dan berlapang dada untuk menerima situasi dan kondisinya dia ya. Bagaimana perasaan dia ke kamu saat ini? Teman-teman, sebenarnya di sini banyak sekali happiness, banyak sekali kebahagiaan. Kamu salah satu memang yang paling dia impikan ya teman-teman. Jadi di sini sebenarnya kamu tuh calon yang paling dia mauin ya. Sementara perasaan kamu sama dia, kamu juga seseorang yang sudah sangat yakin, sudah sangat bulat kamu tuh sebenarnya menginginkan dia gitu ya. Kamu tuh udah bulat bahwa kamu ingin mengusahakan, ingin mempertahankan hubungan ini untuk bisa sampai ke depannya gitu ya. Hanya memang masalah keuangan ini benar-benar sangat-sangat dominan ya, dalam tanda kutip, untuk menjadi suatu kendala dalam hubungan ini ya, sehingga mungkin ya dia tidak bisa memberikan kamu kepastian, tidak bisa support kamu secara finansial gitu ya teman-teman. Tapi ikatan batin itu sangat kuat, itu yang memang sangat-sangat bisa dirasakan dan sangat-sangat semesta itu mengirimkan pesan ke dia itu sangat-sangat bisa ditangkap kalau ingin bersatu ya. Kenapa? Karena kalau Sora lihat di sini, memang semesta juga memberikan dia satu perasaan, selain dia harus minta maaf sama kamu ya. Karena mungkin dia tidak begitu baik dalam memahami emosi kamu, memahami ketakutan kamu gitu ya, memahami kekhawatiran kamu. Ini juga kalau Sora lihat, dia mengalami banyak kebahagiaan ketika bersama dengan kamu ya. Dan kalau yang Sora lihat di sini, yang dia rasakan adalah kalau ya saat ini mungkin kamu membuat batasan, kamu sedang nggak berkomunikasi sama dia dan sebaliknya, itu adalah sebagai salah satu pertanda kalau ini harusnya menjadi momentum untuk introspeksi, momentum untuk bisa berpikir tentang kedepannya seperti apa. Dan di sini kalau Sora lihat, dia mendapatkan pesan dari semesta bahwa memang cobalah lihat gitu ya, apa aja sih pengorbanan yang sudah kamu berikan selama ini ke dia. Pengorbanan seperti apa, kasih sayang yang sudah kamu berikan kepada dia itu seperti apa. Pengorbanan di sini tidak harus selalu berupa material ya teman-teman. Nah, pengorbanan di sini bisa saja sifatnya itu adalah waktu, tenaga gitu ya. Jadi semesta itu bisa kasih petunjuk melalui apa aja teman-teman, melalui firasat batin, melalui pikiran, melalui emosi, melalui apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini, ada energi di mana semesta juga pingin dia menjadi seseorang yang lebih bisa berani dalam melakukan dan mengambil suatu resiko. Jadi sampai ini mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang peragu karena banyak ketakutan, banyak kekhawatiran gitu ya. Jadi ini adalah suatu pesan juga ya, kalau dia harus ada perubahan gitu loh teman-teman. Dan kamu tuh mungkin sekali datang di dalam hidup dia untuk membawa perubahan-perubahan yang lebih baik gitu ya. Tuh, kenapa? Karena mungkin banget orang ini tuh sukanya di zona nyaman gitu ya. Orang ini tuh jadinya nggak berkembang dalam banyak hal, dari pemikiran lah, dari emosi lah. Nah, kehadiran kamu itu juga membawa dia kepada petunjuk gitu ya, bahwa kamu itu memang masuk ke dalam hidup dia untuk dia tuh belajar yang namanya berubah. Entah pemikiran, entah emosi ya, jadi sesuatu yang lebih baik lagi teman-teman. Dan pertanda yang dia rasakan dari semesta tentang kamu adalah dia memulai menyadari teman-teman, apa sih artinya kamu di dalam hidupnya dia, apa sih artinya hubungan sebenarnya itu seperti apa gitu ya. Karena kalau Sora lihat di sini, orang ini kan banyak kekhawatiran, banyak ketakutan, banyak paranoidnya gitu ya. Jadi ini memang kamu tuh juga banyak membuat dia harus menghadapi ketakutan dia, harus menjadi sosok yang lebih berani juga teman-teman ya. Apalagi selama ini juga untuk memperjuangkan kamu itu, kenapa sih
layak kamu itu untuk diperjuangkan? Sejauh ini bagaimana dedikasi dan pengorbanan kamu? Dia pun bisa melihat, dia pun bisa menilai sejauh apa kamu saat ini sudah pernah berkorban untuk dia dan fokus sama dia, teman-teman, gitu loh ya. Tuh. Dan energi yang dia dapatkan itu adalah pribadi tinggi dia yang berbicara sama dia melalui batin, ya. Pribadi tinggi adalah kesadaran kita yang lebih tinggi, ya. Jadi ada si bijak di dalam diri kita yang bicara untuk kasih tauin kita banyak hal, teman-teman. Dan yang pasti pertanda yang dia dapatkan adalah dia mendapatkan pesan batin kamu adalah memang twin flame dia. Kamu memang ada energi khusus sama dia, koneksi khusus sama dia, teman-teman, ya. Jadi banyak di sini yang kalau Sora lihat itu memang belum bisa lihat jelas sebelumnya. Apa sih hubungan kalian tuh sebenarnya seperti apa? Apa sih nama koneksinya? Tapi semakin ke sini dia semakin bisa melihat bahwa kenyataan ya kalian terhubung itu memang nyata, ya, teman-teman. Dan di sini juga ada pesan dari semesta bahwa dia menangkap bahwa dia tuh harusnya memang apa ya namanya ya? Bukan pasrah sih, tapi lebih kepada ikhlas untuk menjalankan hubungan ini, ya. Jadi jangan dipenuhi dengan banyak ketakutan, banyak kekhawatiran, gitu ya. Walaupun memang banyak hal yang mungkin jadi kendala, teman-teman, ya. Dan sekarang sangat mungkin kamu sedang berjeda, tidak berkomunikasi sama dia. Tapi sebenarnya itu adalah satu waktu untuk kalian bisa sama-sama istirahat dan kontemplasi, teman-teman, ya. Karena memang selama ini juga dia bisa merasakan yang paling sabar untuk terima dia dengan kondisinya dia ketika dia lagi stagnan juga salah satunya kamu, teman-teman, ya. Dan dia tidak bisa melepaskan kenyataan kalau memori tentang kamu, kenangan tentang kamu itu sangat kuat di dalam kepalanya. Nah, itu juga yang membuat dia meyakini bahwa memang ada koneksi tentang kamu. Kamu itu bukan yang biasa-biasa aja. Kamu adalah sesuatu yang berbeda, teman-teman, gitu ya. Nah, jadi salah satu petunjuk lain adalah memang ya kalau yang Sora lihat di sini orang ini tuh banyak nggak percaya diri dengan keadaan dan situasi dia, teman-teman, ya. Tapi kenangan tentang kamu itu membawa dia tuh kepada energi, ayo kamu harus bisa untuk memperjuangkan, ya, gitu loh. Karena selama ini kalau Sora lihat justru yang didapatkan adalah dia ingin minta maaf karena dia tidak pernah mungkin benar-benar memperjuangkan kamu. Ibaratnya usahanya kurang kuat, usahanya kurang giat, usahanya kurang gigih. Dalam arti mungkin mentalitasnya gampang nyerah, gampang apa ya ibaratnya ya, gampang nggak mau berusaha gitu loh. Kan kadar tiap orang tuh beda-beda ya. Oke, ada yang sekali langsung mau usaha banget, ada yang setengah-setengah gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini, kamu tuh juga menjadi salah satu faktor keberuntungan atau faktor finansial di dalam hidupnya dia. Jadi kamu tuh sebenarnya masuk dalam hidup dia pun bisa membawa keberkahan sendiri, ya. Dan sebenarnya apa yang sedang dihadapi sama orang ini sekarang itu adalah banyak karena stres, teman-teman, ya. Tapi bukan karena dia nggak sayang kamu, ya. Dan yang bisa dia rasakan salah satunya paling berasa adalah kamu bisa membawa energi ketenangan dan kedamaian buat dia, ya. Jadi kamu tuh memang spesial karena kamu bisa membawa ketenangan, kedamaian, ya. Di balik sikap dia yang dingin, menarik diri dari kamu gitu ya, teman-teman, atau menarik diri dari situasi yang lain, ya, dia menghindari karena dia takut gitu ya. Di sini dia dapat dorongan untuk dia tidak boleh menghindar, dia harus menghadapi kamu, ya. Ini saatnya menerima kenyataan kalau kalian terhubung, kalian terkoneksi gitu ya. Dan dia harus tegas memilih ya apa yang mau dia pilih gitu ya. Dan dia sudah tidak bisa denial lagi kalau koneksi kalian itu memang benar-benar kuat ya, teman-teman. Oke. Jadi ini adalah satu proses ya, yang dia dapatkan adalah memang kalian terhubung. Dan ini saatnya untuk memulai awal yang baru dalam hubungan kalian ya. Menjadi sesuatu yang lebih baik, teman-teman, ya. Dan ketika dia sendirian, ini semua pesan-pesan dari semesta, kenyataan-kenyataan itu semakin bisa kelihatan jelas. Isi hatinya sangat-sangat kangen kamu. Jadi pesan batin yang sangat kuat dia rasakan dari semesta adalah dia kangen kamu. Dan dia mau minta maaf kalau aku tidak benar-benar berjuang, ragu-ragu, ngambil langkah juga mungkin sering salah selama ini, ya. Dan dia itu sebenarnya bingung, kenapa ya kamu tuh kok masih bisa sayang sama aku, cinta sama aku setelah apa yang sudah kamu tahu soal aku, ya.
dimana dia sering mungkin kurang usaha, dia situasinya juga nggak bagus ya. Dia tuh banyak yang stalking kamu ya. Jadi sangat mungkin orang ini tuh sekarang lagi rajin banget untuk stalking kamu, mau tahu kamu keadaannya gimana. Karena buat dia kamu tuh seperti malaikat yang membantu dan menolong dia sebenarnya ya. Karena ada perasaan dia yang sangat kuat sama kamu, dan dia tahu ini bukan koneksi biasa-biasa aja gitu ya. Jadi ini ada jembatan, jadi memang akan ada kesempatan baru untuk kalian mulai berkomunikasi lagi, atau kalian terhubung lagi. Yang akan terjadi ke depannya dengan hubungan ini, teman-teman, kalau surat orang ini akan ambil satu tindakan. Jadi selama ini mungkin banyak yang pasif, diam, ragu ya. Kalau surat di sini lebih berani paling tidak untuk bergerak. Sangat mungkin sekali dia pingin menyembuhkan atau memulihkan hubungan kalian yang mungkin tidak baik-baik saja ya. Mungkin sama ini dia kabur, ngindar teman-teman dari kamu, dan dia pingin menyelesaikan sisi shadow, sisi masalah-masalah di dalam dirinya dia, di dalam hubungan kalian gitu loh ya. Jadi itu petunjuk dari semesta adalah sebenarnya proses yang terjadi di antara kalian adalah proses untuk melatih ya kamu dan dia menjadi lebih kuat, dan harusnya hubungan ini bukannya semakin melemah, harusnya semakin kuat ya. Harus ada pengorbanan, dan kalau Sora lihat di sini memang semesta itu seperti memberikan dia petunjuk bahwa kamu harus berkorban, berusaha kalau kamu memang pingin seseorang itu masuk ada di dalam hidup kamu. Dan ini juga ada energi pemberesan. Artinya memang semesta juga mengirimkan pesan sama dia soal kamu untuk bisa beresin hal-hal yang mungkin masih menjadi masalah di antara kalian. Kalau ada yang menggantung bisa diselesaikan, atau ada masalah-masalah yang belum clear di antara kalian bisa diselesaikan. Nasihat buat kamu adalah, teman-teman, kamu tuh sebenarnya membawa rezeki tersendiri loh buat dia ya. Jadi mungkin ini saatnya kamu membantu dia untuk bisa manifestasi secara finansial, dan ini semua berproses menunggu waktu yang terbaik dari semesta ya. Jadi memang tidak bisa terburu-buru untuk dia mendapatkan ini semua, teman-teman. Butuh waktu untuk mendapatkan pesan dan mengerti pesan itu semua ya. Baru nanti akan ada tindakan dari Leo, Aries, dan Sagittarius. Itu juga zodiak yang mungkin ada ya, karena ini ngomongin soal aksi ya teman-teman. Memang tidak semua orang itu bisa langsung beraksi ya, tidak semua orang itu langsung cepat dalam reaksinya ya. Tapi yang pasti dia bisa mendapatkan pesan batin dari semesta soal kamu. Dia sangat-sangat menderita ketika jauh dari kamu dan kehilangan kamu ya. Karena memang sama ini dia menahan-nahan untuk menyembunyikan perasaan dia sebenarnya ke kamu tuh seperti apa. Ada kangen, ada rindu, ada rasa kehilangan. Tapi intinya adalah perbaikan hubungan sangat mungkin terjadi ke depannya, hanya sabar menunggu waktunya juga. Oke? Kita sekarang coba lihat ya, zodiak yang mungkin zodiak udah tadi ya, udah Sora bacain, maaf. Sekarang kita coba alfabetnya. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan ya, teman-teman. Silahkan di Instagram Sora @sora_tarot untuk kamu yang kepingin personal reading, pingin baca kartu, pingin beli alat pembacaan, mau konsultasi bazi, atau mungkin kamu mau konsultasi baca kartu tarot ya. Semua bisa ya, di satu pintu aja belanja bisa, atau bahkan Kak Sora aku mau belajar aja deh ya. Kalau kamu takut kamu nggak punya bakat, kamu silahkan baca bazi dulu ya. Nanti kelihatan tuh kamu memang punya bakat bawaan lahir atau tidak ya. Kayak Sora, memang di dalam chart aku punya bintang dewa, itu simbolis ya. Nah, ramal ya, makanya aku bisa jadi tukang tarot karena memang itu ada di dalam chart lahir aku ya. Tapi nggak semesti sih, ada juga Sora punya murid dia nggak punya itu bisa kok baca tarot, karena dia memang rajin belajar, dia mau mengembangkan sikap batin spiritual dia ya. Kita akan coba lihat alfabetnya. H, W, W, T, C, S, U, Y, I, K, C, F, J, V, B, B, Y, T. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Dan jangan lupa Sora tunggu belanjanya dan main ke channel kedua di Misana Sora. Bye-bye.